Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Bang Farah. Kali ini saya ditemani oleh salah satu tokoh yang sangat inspiratif, Wih, luar biasa. Beliau ini teman merupakan sejawat, teman sejawat. salah satu panutan lah. Beliau juga sangat expert sekali dalam dunia akademik, ya, khususnya dalam ilmu sosiologi. Ya, benar mas? Sosiologi. Lebih ke Oh antropologi. ya, sosiologi dan antropologi lah, lebih tepatnya di situ. Nah, dari situ kemudian saya ingin sedikit berbincang-bincang. Kalau bahasa Maduranya itu torcatoran, torcatoran berkaitan dengan ritualitas atau tradisi yang ada di Madura itu, ya, yang berkembang di Madura itu sendiri. Karena tradisi itu bagi saya sangat menarik. Katakanlah kalau di Madura itu dalam sebuah pernikahan itu ada yang namanya tradisi salep tarje. Ya, salep tarje itu istilahnya di mana saudara saya nikah dengan saudaranya sampean, dan saudaranya sampean nikah dengan adik saya. Nah, itu. Itu. Jadi agak silang gitu loh. Nah, itu salep tarje, salep tarje. Nah, tradisi pernikahan itu di mana ketika seseorang melakukan pernikahan demikian, maka dalam tradisi Madura itu tidak boleh. Juga ada istilahnya tradisi rebu betah. Rebu betah itu pernikahan antar sepupu lah atau antar kerabat. Soalnya kalau efeknya sepupu dan seterusnya. Ya, sepupu dan seterusnya. Kalau dalam Islam kan nggak masalah gitu, nggak masalah. Adik kita menikah dengan adik sampean dan sampean juga nikah dengan saya kan sebenarnya nggak masalah gitu loh. Cuman dalam tradisi itu hal demikian itu tidak diperbolehkan. Artinya tidak dilarang lah, dilarang. Ya mungkin dari aspek-aspek lain mungkin mereka memandang itu bagian dari tradisi lah yang atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nah, kira-kira itu bagaimana mas dalam aspek atau dalam perspektif sosiologis dan antropologis ketika kita berbicara tentang tradisi yang hidup dalam masyarakat yang mengakar tentunya. Kalau tradisi yang biasa saya pikir tidak perlu kemudian kita bahas. Oke. Sebenarnya kalau tradisi itu kan bisa dilihat dari kacamata sosiologi, bisa dilihat dari kacamata antropologi. Dilihat dari kacamata sosiologi maksudnya ketika tradisi itu merupakan perilaku masyarakat, maka itu sepertinya bidangnya sosiologi. Tetapi ketika ritualnya atau simbol-simbolnya termasuk, nah dilihat dari kacamata antropologi apa maknanya, kemudian apa makna dari simbol itu. Karena ketika tradisi yang kental dengan perspektif sosiologi dan antropologi itu tentu tidak etis juga ketika dilihat dari perspektif agama. Nah, hakikatnya kan gini, jadi secara materi memang ada tradisi seperti itu, kemudian dari sudut pandang apa kita akan melihat itu, dilihat dari sudut pandang apa, dilihat dari perspektif apa. Satu contoh misalkan ketika pernikahan apa tadi yang sepupu Rebu betah. Rebu betah tidak bisa kemudian kita membenturkan perspektif Islam dengan perspektif antropologi atau sosiologi masyarakat Madura. Jadi tidak bisa kita mengatakan kenapa orang Madura melarang pernikahan sepupu yang kita kenal dengan rebu betah itu, sementara Islam tidak melarang. Tidak bisa begitu. Sama juga dengan ada beberapa tradisi di Madura, di Sumeneb yang saya kenal misalnya, itu ada banyak simbol-simbol, dan kalau kita melihat dari perspektif Islam itu ada apa namanya, israfnya, misalkan ada kliniknya, kemudian mendekati syiriknya, tetapi kita tidak melihat dari perspektif itu.
kita tidak melihat perspektif itu, sehingga cukup adil kiranya bagi saya sih ketika kita melihat satu objek itu dari perspektif mana kita akan membidik itu. Jadi ketika melihat ritual atau tradisi masyarakat Madura itu dilihat dari perspektif sosiologi atau perspektif antropologi, tentu tidak perlu kita melihat lagi dari perspektif Islam. Nah, Begitu. tapi kan kadang tidak dipungkiri juga Mas, ketika katakan ya, karena mayoritas kita kan agama Muslim, Betul, kemudian dibentukkan dengan adat itu, ada salah satu kaidah fikih ya, Hmm. yang al-adatun muhakamatun itu. Hmm. Itu yang mengatakan bahwa suatu adat itu bisa menjadi sebuah hukum. Hmm. Cuman dalam Islam sendiri, hukum yang boleh diterapkan itu ketika hukum itu tidak adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Betul. Nah, kalau suatu tradisi, katakan pernikahan itu, pernikahan lepu peta atau salep tarje, bahkan kalau di daerah-daerah yang lain pun juga ada metode atau mitos tentang pernikahan itu Oke. yang sengaja dihindari oleh masyarakat karena anggapan mereka itu akan terjadi bencana lah dalam sebuah pernikahan itu. Oke. Nah, ini kan istilahnya bagaimana sikap kita gitu, ketika dalam Islam tidak melarang, sedangkan adat melarang. Nah, Oke. seperti itu. Oke. Baik, saya coba garis bawahi tadi al-'aqdatul muhakkamah itu ya. Masuk dalam konteks al-'aqdatul muhakkamah ketika tidak bertentangan dengan syariat. Karena kita memang di adat itu Ya, kenal al-'urfus shalih dan al-'urful fasid. ya, Selama tidak tahrimul halalah atau tahlilul haramah, sebenarnya tidak menyalahi kaidah Islam atau kaidah fikih dalam Islam. Selama tradisi itu tidak menghalalkan yang diharamkan oleh agama atau mengharamkan yang dihalalkan oleh agama. Dalam konteks tadi Repu Beta itu kan tradisi Madura tidak dalam rangka mengharamkan pernikahan sepupu. Tapi kalau istilah orang Madura itu juba. Ya, juba dalam arti orang Madura itu tidak sampai haram. Sebenarnya banyak yang berhubungan dengan, ada titik singgungnya dengan ajaran Islam. Misalkan kita kenal dulu di kampung, kalau makan berdiri orang tua kita bilang cuba. Padahal memang di Islam itu makruh. Jadi cuba di sini bukan berarti jelek lah, atau mungkin dalam bahasa orang Jawa apa, pamali ya. Pamali. Ketika menghindari pernikahan Repu Beta itu tidak dalam rangka mengharapkan pernikahan Repu Beta. Jadi garis bawahnya itu selagi kita tidak mempunyai keyakinan bahwa pernikahan itu haram, maka itu boleh-boleh saja gitu. Artinya untuk menghindari sebagai kebiasaan masyarakat, mungkin berdasarkan pengamatan yang sudah bertahun-tahun, sehingga mengatakan perkawinan demikian itu lebih baik dihindari. Gitu. Karena begini, masyarakat Madura, termasuk masyarakat Muslim Madura juga secara khusus, ketika pernikahan Repu Beta itu dilaksanakan, maka mereka mengasumsikan akan terjadi madarat. Ya. Mungkin kenapa mereka mengasumsikan akan terjadi madarat? Karena dari dulu-dulunya seperti itu. Jadi ketika Repu Beta itu terpaksa dilaksanakan, sudah pasti ada presiden buruk ke belakang. Ya, memang ada, kalau ada sih orang yang secara hitung-hitungan itu pernikahan itu dikatakan sebagai salib tarje atau Repu Beta. Nah, berhubung ini maksa atas dasar dalam Islam itu tidak dilarang, maka boleh itu dilaksanakan, tapi ada ritualitas. Misal harus rumahnya harus dipisah. Oh gitu. Atau dia melakukan selamatan. Nah, jadi biasanya ritualitas itu yang dipakai, Mas. Berarti apakah persyaratan-persyaratan itu juga diperbolehkan atau seperti apa? Oke. Selamatan itu kan sebenarnya istilah kita, istilah tradisi orang Madura itu selamatan. Tetapi
Kalau sekarang isi dari selamatan itu kan sebenarnya doa. Doa. Dan kalau saya lihat selamatan di Madura untuk saat ini itu sudah ada apa ya, akulturasi dengan Islam. Artinya sudah ada kontak dengan budaya lain, dalam hal ini budaya lokal masyarakat Madura dengan ajaran Islam. Berbeda dengan selamatan zaman dulu pada masa Hindu Buddha. Jadi selamatan untuk saat ini itu kan sudah jelas, Fatihah, tawassul ke Rasulullah, bahkan sholawat. Taruhlah begini, di selamatan pelet kandung itu, kan pasti sudah jelas terlihat akulturasi antara Islam dan budaya lokalnya. Iya. Jadi budaya lokalnya yang pure murni tradisi masyarakat Madura atau mungkin masyarakat Jawa secara umum. Tetapi kita bicara spesifik di Madura. Kedua, ada kalau saya mengatakan upacara keagamaan yang masuk. Iya. Nilai-nilai Islam yang masuk. Misalkan baca surat Yusuf, baca Yasin, itu kan ajaran Islam. Ajaran. Berarti sudah terjadi kontak antara tradisi lokal dengan budaya Islam. Islam. Cuman pasti akan muncul pertanyaan seperti ini. Loh, kok bisa seperti itu? Kok bisa mencampur adukan antara Islam dengan tradisi lokal? Saya ngomong dalam skala besar, ini kan konteksnya muamalah sebenarnya, bukan konteks ibadah. Nah, kita punya kaidah al-aslu fil muamalah al-ibahah. Jadi asal dari muamalah itu boleh selama tidak ada dalil yang tegas melarang. Walhasil ritual-ritual yang sudah diakulturasikan dengan nilai-nilai Islam itu saya pikir masih dalam konteks muamalah. Oleh karena masih dalam konteks muamalah, tidak bisa kita kemudian menghakimi dan menghukumi berdasarkan perspektif Islam. Jadi kalau orang mau mengatakan itu bid'ah, kita kan perlu mengkaji lagi, mengkategorikan lagi, mengklasifikasikan lagi, ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah hasanah. Bahkan yang hasanah itu nanti panjang kalau kita bicara itu. Panjang kalau kita bicara tentang bid'ah itu. Ya kalau kita hitung-hitung kebanyakan bid'ahnya daripada yang. Dan sekali lagi tema kita hari ini sebenarnya sedang bicara tradisi masyarakat Muslim Madura dilihat dari perspektif sosioantropologi, bukan dari perspektif Islam. Iya, karena emang nggak akan ketemu. Jadi banyak tradisi-tradisi memang di sana itu ya saya sepakat tadi mengalami akulturasi. Misal ada kalau di sini tingkapan itu kalau di sana itu pelet kandung itu bagi seorang perempuan yang pertama kali hamil, maka di situ harus dilakukan yang namanya upacara pelet itu. Nah di situ kan bagian perempuan itu tugasnya memandikan, sedangkan kaum laki-laki itu baca Yasin, berdoa Yasin, termasuk baca dzikir. Berarti yang saya tanyakan itu bagi masyarakat nilai esensialnya itu apa Mas terhadap tradisi upacara itu? Oke. Jadi upacara pelet kandung sebenarnya substansinya berdoa. Karena itu kan sebenarnya dari bahasa Jawa ya, ada pelet kandung, karena Madura nggak punya bahasa pelet sebenarnya. Pelet kandung. Tapi berkembang di Sumenep itu ada yang menyebutkan miret kandung, ada peret kandung, tetapi yang pas sebenarnya pelet kandung. Pelet itu kan doa. Kandung itu usia kandungan. Jadi sebenarnya upacara pelet kandung itu kita sedang melakukan permohonan kepada Yang Maha Kuasa. Dalam hal ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas keselamatan kandungan di usia ke-7 bulan. Satu, kita lihat dari akulturasinya dengan Islam. Sebelum upacara yang menggunakan simbol-simbol itu dimulai, yang katanya sampean tadi yang perempuan mandiin yang suami dan istri yang sedang hamil itu, kemudian yang laki-laki berdoa, itu kan jelas. Doanya bacanya baca surat Yusuf, baca surat Yusuf nanti akhlak dan auranya seperti Yusuf. Baca surat Maryam,
Jadi diharapkan kelahirannya akan proses lahirnya akan lancar. Baru setelah itu masuk ke ritual yang khas Madura atau khas tradisi. Yang khas tradisi itu kita kan kalau menelaah pada upacara pelet kandung itu kan semuanya penuh makna. Simbol-simbol itu semuanya penuh makna karena simbol-simbol itu diasumsikan sebagai bentuk permohonan, sebagai bentuk doa, tetapi oleh orang Madura atau Jawa bahkan secara umum itu diwujudkan dalam bentuk simbol. Betul. Satu contoh misalkan gayung yang digunakan kan bukan gayung biasa. Iya. Menggunakan kelapa. Batok kelapa. Bahkan bukan batoknya, masih ada kelapanya. Di dalamnya masih ada kelapanya. Kemudian gagang gayungnya itu menggunakan pohon beringin yang masih ada tanggainya. Ya. Saya pernah lihat seperti itu. Menurut orang Madura, jadi falsafah kelapa itu kan semuanya bermanfaat. Jadi kelapa itu kan tinggi. Jadi diharapkan nanti anak itu lahir menjadi anak yang soleh, derajat yang tinggi, mulia dunia dan akhirat. Dan kalau kita lihat buah kelapa itu segala komponen yang ada di pohon kelapa itu semuanya bermanfaat. Iya. Satu. Kedua, ketika menggunakan gagang gayung itu menggunakan apa? Kayu pohon beringin. Kita kenal di apa ya istilahnya? Parebesan ya. Peribahasanya orang Madura itu rampak naung beringin korong. Iya. Jadi rampak naung beringin korong itu kan sebenarnya teduh, menyejukkan, kemudian akarnya kuat. Jadi falsafahnya di sana sebenarnya. Artinya mengharapkan atau Betul. berdoa anak itu mempunyai karakter seperti pohon beringin dan pohon kelapa. Pohon kelapa. Cuman mereka tidak memaparkan secara detail. Ya betul. Mereka tidak membahasakan secara verbal bahwa doanya seperti itu, tetapi diwujudkan dalam simbol-simbol itu. Itu satu. Kemudian menggandong ini pohon kelapa. Itu saya pikir sudah ada reproduksinya sekarang. Sudah ada perubahannya. Kalau dulu kan pohon kelapa ditulis huruf carakan gitu. Tetapi seiring dengan perkembangannya waktu, sekarang sudah ditulis huruf hijaiyah. Ya, artinya sudah ada kontak dengan budaya Islam. Bukan budaya sebenarnya menurut saya, budaya lokal itu ada kontak dengan ajaran Islam. Artinya di akulturasi itu ya. Ada akulturasi. Jadi ajaran Islamnya terlihat nyata, kemudian budaya lokalnya masih terlihat nyata. Begitu. Ya. Jadi memang saya sependapat ketika ritualitas itu yang menggunakan simbol-simbol itu sebenarnya ingin mensederhanakan aja, ingin mensederhanakan bahwa harapan yang panjang ini, yang banyak ini disimbolkan dengan lakon atau dengan perilaku yang sangat sederhana itu, sehingga ya masyarakat tidak perlulah kemudian mengetahui apa harapannya. Ini kan memakan waktu yang cukup banyak. Betul. Karena otak manusia ini dan dalam simbol itu semuanya juga ada komunikasi. Iya, makanya kan otak ini kan juga lebih mudah menerima simbol daripada menerima bahasa yang sangat banyak. Betul. Apalagi orang Madura, kalau ngomong banyak-banyak itu dan nggak ada manfaatnya, kan jadi sesuatu yang bahaya gitu loh. Jadi simpel, sederhana tapi mengena. Nah, kalau mungkin orang melihat dalam perspektif Islam, katakanlah bid'ah itu tadi, ya memang itu nggak ada dalam ajaran Nabi kan gitu. Kan nggak ada dalam ajaran Nabi seperti itu. Cuman ya itulah yang namanya tradisi gitu. Itulah yang namanya nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu. Oke. Mungkin kita perlu memaparkan itu Bang, karena viewer nanti takutnya bertanya-tanya. Masa nggak bid'ah itu nggak ada di ajaran Nabi? Coba kita telah bid'ah tadi saya mengatakan ada hasan, ada sayyi'ah. Yang hasan itu kan ada bid'ah. Kalau dulu kita belajar usul fikih itu ada bid'ah wajibah, ada bid'ah mandubah,
ada bid'ah mubahah, ada bid'ah tahrimah, ada bid'ah karohah. Bid'ah wajibah itu sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi tapi wajib dilakukan. Satu contoh, penulisan hadis tidak ada pada masa Nabi. Tapi seandainya tidak ada jasa orang yang menulis hadis, kita tidak tahu. Itu kan sebenarnya wajib. Wajib. Kemudian ada bid'ah yang mandubah, bid'ah yang disunahkan ada. Kita berbuat baik yang sebenarnya dalam Islam itu tidak diajarkan. Satu contoh misalkan seperti tidak diajarkan secara eksplisit Ya. Mungkin kayak tasbih mungkin itu. Itu bid'ah mubah. Ada bid'ah mubah. Bid'ah mubah itu bisa di kajian usul fikih itu lebih ke antum lalu bid'ah itu. Ibahah, mandubah, wajibah itu kan sebenarnya masih masuk dalam konteks bid'ah hasanah karena tidak ada sisi sayyi'atnya. Iya. Baru kita bicara bid'ah karohah dan bid'ah haramah, tahrimah. Bid'ah yang haram misalkan melakukan ritual ibadah, melakukan ibadah yang sama sekali itu tidak pernah disyariatkan. Satu contoh, sholat balik bahasa Indonesia. Oh iya. Karena emang tidak pernah disyariatkan. Itu haram. Atau pakai goyang-goyangan gitu. Ya. Kan banyak itu. Kemudian saya pernah lihat ada pertanyaan mahasiswa itu di salah satu daerah. Kalau ada satu kejadian itu sholat ini rukuknya 2 kali, kemudian bacanya berbeda. Padahal yang kita tahu sholat rukuk 2 kali kan hanya sholat khusus dan khusus. Ya. Nah, itu yang makruh. Kita memperlakukan secara spesial untuk sesuatu yang sebenarnya umum. Satu contoh, kita mengatakan baca surah Yasin sunnah hanya malam Jumat. Itu makruh. Tapi ketika kita suka baca Yasin malam Jumat itu soal lain. Ya. Soal lain. Tapi kalau sampai menghukumi sholat baca Yasin hanya malam Jumat. Tapi yang apa barusan Mas yang karma ya? Yang haram. Enggak, yang barusan yang terakhir itu Sunnah. Yang makruh. Yang makruh itu mungkin karena kebiasaan orang itu, misalnya orang meninggal itu kan pasti baca Yasin gitu kan. Tahu setiap tahlilan malam Jumat itu pasti baca Yasin, sehingga diidentikan kalau baca Yasin itu misal ada orang sakit, kamu kok mendoakan dia cepat meninggal gitu. Padahal Yasin ini kan surat Al-Quran. Jadi penafsirannya itu tidak hanya khusus orang meninggal kan gitu, tapi kan untuk mendoakan supaya dia itu ya kalau memang sakit keras ya dia mendapatkan kesembuhan. Nah, kalau toh pun dia ditakdirkan meninggal, dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah kan gitu. Karena semuanya itu kan perwujudan doa. Iya. Nah, kalau kita lihat kembali lagi ke tradisi itu tadi, coba kita telah apakah tradisi tadi masuk dalam konteks bid'ah yang haram atau bid'ah yang makruh? Nggak ada. Ya betul. Sehingga itu dilestarikan. Makanya kan kita tidak boleh terburu-buru mengklaim sesuatu yang baru itu adalah bid'ah. Maka kita harus mengkaji dalam aspek sosiologisnya atau antropologisnya, bukan dalam aspek normativitasnya atau ajaran-ajaran Islam. Dalam ajaran Islam itu kan tidak hanya Al-Quran maupun hadis, tapi juga pendapat-pendapat para fuqaha yang alamah kan. Bahkan kita kenal masalah musalah juga. Nah, iya. Jadi kan jelelentehannya hukum Islam itu kan banyak. Jadi kan kita tidak boleh sempit dalam menghukumi tradisi itu atau sesuatu yang kebaruan itu dalam satu perspektif saja atau hukum. Misal nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam hadis, kemudian langsung divonis seperti itu. Jadi kan ya perlulah pengkajian secara komprehensif, secara mendalam, sehingga ya Islam itu tidak hanya dikenal sebagai Islam yang keras gitu, Islam yang menakutkan, tapi kan sejatinya ya hakikatnya Islam itu adalah agama yang penuh dengan kerahmatan lil alamin itu sendiri.
Jadi saya pikir kayak selamatan itu apa nilai dari selamatan yang keliru dari sudut pandang Islam. Jelas selamatan kan sebenarnya konteksnya kalau saya melihat ada tiga sebenarnya. Satu doa, karena dalam selamatan itu pasti ada doa. Kemudian makan maksudnya sodako. Dan secara sosial juga silaturahim itu sebenarnya ada pada selamatan. Ya, tapi jadi begini mas, silaturahim, sodako, doa, apa salahnya? Cuman kita melakukan itu dengan cara kita, tapi substansinya tetap tiga hal. Ya betul. Tapi kadang orang ya memaknai itu secara berlebihan. Betul. Gitu. Misal nih, ya namanya juga manusia ya, pasti ada perbandingan. Misal saya selamatan ke rumahnya sampean. Ternyata di situ dikasih buah-buahan lah, dikasih jajan enak lah pokoknya. Terus sampean datang ke saya dengan suguhan yang biasa-biasa aja, anggaplah air putih sama weci gitu kan. Nggak imbang. Wah ini jadi perbincangan dalam masyarakat. Ini kok nggak ini ya. Mungkin orang itu menilai suguhan yang diberikan itu, dalam perspektif sosiologis itu akan menjadi beda lagi gitu tafsirannya. Oke. Sebenarnya itu salah satunya begini juga. Bukan hal yang yang inti dalam makanya itu sebenarnya kan itu bukan inti, tapi karena masyarakat satu dengan yang lain itu kan cara mengapresiasi orang itu kan berbeda. Itu tapi karena mungkin orangnya itu ketika diapresiasi itu ada yang menerima, ada yang enggak, ini kan di luar konteks tahlilan itu kan sebenarnya gitu. Namanya manusia pada prinsipnya kalau dia memang mangkel, maksudnya tidak suka dengan seseorang, dia pasti cari-cari sesuatu yang jelek kan gitu. Nah itu yang mungkin sebisa mungkin mencari kesalahan. Ditafsirkan berbeda. Misal kada orang meninggal, kalau orang meninggal 5 dua itu kan yang hadir itu kan biasanya dikasih sedekah lah, uang, salam tempel meskipun 1.000, 2.000, 5.000 itu kan tergantung kemampuan. Nah orang yang nggak paham itu dianggap sebagai yang substansi gitu. Pemberian itu sebagai yang substansi, bukan yang sekunder tapi yang primer gitu loh. Itu yang kemudian orang tahlilan yang demikian itu tidak boleh atau bid'ah gitu. Mungkin dilihat dalam aspek itunya saja, bukan secara keseluruhannya itu. Ngapain sih kamu selamatan? Satu nggak ada ajaran Nabi, yang kedua malah ngabisin uang. Itu kan orang kadang seperti itu gitu. Kalau saya semuanya tidak keburu mengatakan seperti orang-orang yang mengatakan itu tidak ada ajaran Nabi, karena kalau kita ngobrol lah mungkin bahasa kasarnya dengan salah satu kiai yang saya kenal, mereka tahu banyak dasarnya. Jadi ketika meninggal kemudian Rasulullah menyebutkan makan, ketika meninggalnya Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah, itu soal dan saya tidak terlalu dalam tahu soal itu. Tetapi sebenarnya mereka yang beranggapan bahwa tradisi masyarakat Muslim di Madura itu tidak ada tuntunannya, mungkin saja mereka belum tahu tuntunannya, kemudian mereka langsung menjustis tidak ada tuntunannya. Nah itu ya. Padahal sesuatu yang belum diketahui kan bukan berarti tidak ada. Betul, berarti kan perlu belajar, perlu ngaji kan gitu. Jangan memvonis itu loh. Jadi mestinya cari dasarnya dulu, kemudian dalami dulu tradisi yang substantif di Madura itu seperti apa sebenarnya. Nah ya intinya kan kita nggak boleh lah kemudian menyalahkan sesuatu yang baik kan, pada intinya kan gitu. Tapi kita juga nggak perlu menyalahkan mereka. Ya sudah, berarti kan seperti dalam konteks Al-Quran itu beda agama saja boleh mengambil sikap kok, lakum dinukum waliyadin kan. Tapi yang nggak boleh itu ada tindakan yang berlebihan gitu. Sampai melarang-larang atau mencemooh, itu yang kemudian jadi mungkin kita menjadi runyam gitu loh.
bijak menjawab lah. Itu mungkin cara Anda, cara kami seperti Nah, ini. betul. Jadi saya pikir harus didalami secara ya secara bijak lah ya, secara bijak, bukan. Tapi sekali lagi ya, jadi kalau misalkan tradisi itu memang dilihatnya dari sisi antropologi rata-rata, Iya, benar. bukan dari perspektif etik, norma agama, bukan. Betul. Nah, saya kira itu dulu Mas yang Oke. kita bincangkan atau kita atur-aturkan. Mungkin lain kali kita akan membahas lebih dalam lagi berkaitan dengan tradisi atau mitos atau simbol-simbol agama, bukan simbol-simbol agama sih, simbol-simbol tradisi yang hidup dalam masyarakat itu sendiri dalam perspektif agama. Mungkin kita semua bisa mengambil hikmah dari diskusi kita Amin. hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, ambil yang positif, yang negatif dibuang saja. Sekian dari saya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.